Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aries TV. Pada kesempatan kali ini saya akan share ya, kedatangan satu servisan. Dan ini servisannya di sebelah sini. Satu unit TV LED ya, dengan merek apa ini, kita lihat saja. Nah, ini Samsung UA32FH 4003R ya. Ini nomor serinya. Udah saya buka casingnya, dan untuk TV-nya ada di sini. Ini baru saya buka, belum diapa-apain, belum dicek, hanya dibuka saja. Sekarang kita, oh ya, dan untuk kendalanya ini mati total ya, nggak ada lampu indikator menyala. Coba nyalakan dulu, saya colokkan. Nah, celap, lampu indikatornya pun nggak ada ya, jadi ini mati total. Oke, kita melakukan pengecekan. Saya persiapkan kameranya dulu. Baiklah, kita akan coba memperbaikinya. Kita melakukan pengecekan tegangan dulu ya. Kita cek di bagian mana yang bermasalah. Saya persiapkan apometernya. Kita cek tegangannya. Nah, pertama-tama saya akan mengecek tegangan di elko terbesar ya, di area primernya. Apakah masuk tegangan atau tidak di kapasitor elko yang ini. Kita tes dulu. Nah, di sini masuk ada sekitar 317 volt ya. Kemudian kita beralih ke area sekunder. Nah, di bagian dioda ini harus ada tegangan sekitar 13 volt ya, sesuai tertera yang di PCB atau PCB ya. Ada tulisan 13 volt dan ternyata tidak ada. Nah, berarti kita nggak tahu di bagian mana yang rusaknya. Dan kemudian saya melakukan pengecekan resistansi ya, apa ada yang short atau tidak. Saya tes di bagian dioda. Nah, di sini ada short di area sekunder. Di bagian mana yang short? Apakah power supply atau MB-nya ya, atau mesinnya, mesin motherboard atau mesin utama. Nah, untuk lebih jelasnya kita lepas dulu soket yang ke motherboard atau mesin utamanya. Nah, dan ternyata soketnya itu sangat paguh ya, susah. Nah, ternyata terlepas juga. Kemudian saya tes lagi resistansi atau di dioda ya, dioda, dan ternyata masih short. Berarti untuk motherboardnya itu aman dan kerusakannya belum tentu dioda yang ini ya, tetapi kita harus tes saja diodanya. Saya tidak akan melepasnya, hanya langsung dipotong saja seperti ini. Satu pin masih nempel dan satu pin lagi saya potong untuk mengeceknya. Nah, ini belum tentu diodanya, tetapi sering juga diodanya yang short. Kita buktikan saja, dan ternyata diodanya short ya, salah satu diodanya short, yang sebelahnya aman dan yang satunya lagi short. Berarti ini yang menyebabkan TV-nya tidak mau hidup, tidak mau nyala.
ternyata salah satu dioda di bagian sekundernya itu ada yang short. Nah, saya akan coba ganti. Nah, ini untuk penggantian lebih baiknya diganti dua-duanya ya, untuk lebih aman ya. Namun untuk saat ini saya akan ganti yang shortnya saja terlebih dahulu untuk memastikannya. Dan yang saya potong tadi saya sambungkan kembali pinnya yang masih bagus diodanya. Nah, ini penggantinya sudah saya siapkan 2 biji. Ini nomor serinya itu SR5150 atau 5 ampere 150 volt. Dan untuk yang orinya atau yang asli dari Samsungnya itu SB5150 sama saja, 5 ampere 150 volt ya. Nah, ini saya sambungkan dulu. Sambung menyambung menjadi satu. Nah, untuk yang shortnya saya akan potong juga pin yang sebelahnya, kemudian saya tempel dulu. Nanti kalau benar-benar sudah bagus, sudah normal, baru saya akan rapikan. Penggantinya ini miliknya Polytron, biasanya SR5150, kalau Samsung SB5150. Tidak apa-apa, sama saja. Saya akan pasang seperti ini untuk percobaan ya, uji coba dulu ya, barangkali saja nanti setelah diganti masih short ya, masih short atau langsung short kembali diodanya, nggak tahu juga. Kita harus menguji cobanya dulu. Saya akan pasang. Nah, seperti ini untuk sementara. Nanti kalau udah bagus saya akan rapikan ya, biar pas. Ya, hanya seperti ini dulu sementara. Hanya untuk sementara ya, tidak boleh ditiru, hanya percobaan terlebih dahulu. Nah, sudah selesai dan saatnya kita coba ya, apakah bisa menyala atau tidak. Jangan lupa cek dulu sebelum dicolokkan resistansinya ya. Nah, sekarang sudah aman, tidak ada yang short, tidak ada yang konslet. Dan kemudian kita sambung kembali soket yang menuju motherboard. Ini yang short, nomor serinya itu SP5150, sedangkan penggantinya SR5150. Sama saja menurut saya, menurut pengalaman saya sama saja. Nah, ini soketnya kita sambungkan kembali. Dan kemudian kita coba, kita nyalakan. Oke, kita perhatikan. Nah, ada tampilan backlight ya di dalam menyala. Mudah-mudahan gambarnya muncul, bukan hanya backlight saja. Ini backlightnya kelihatan nyala. Tuh. Nyala ya. Kemudian kita tes dulu tegangan yang 13 volt tadi. Pastikan normal, tidak lonjak ya. Nah, ada 12,91, itu artinya sudah normal. Dan kita lihat tampilan ke layarnya. Saya bereskan dulu. Oke, kita intip tampilan di layar ya. Dan jreng,
Alhamdulillah ternyata bagus, tak ada kendala, normal, sudah menyala dengan bagus. Nah ini berarti hanya diodanya saja yang rusak, tak ada kerusakan yang lain. Nah ini nanti akan saya rapikan ya. Ini percobaan dulu, sudah bagus. Oke, nah hanya seperti itu untuk pengalaman saya kali ini. TV-nya udah beres, udah nyala kembali, tinggal saya rapikan diodanya. Tuh. Udah bagus, udah selesai. Oke, hanya itu saja. Sekian, semoga bermanfaat, dan sekiranya bermanfaat silahkan share dan juga like. Jangan lupa subscribe juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.